صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. وأما الآثار فقد قال علي كرم الله وجهه: من أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم أن يكشف ستره في الآخرة. ومن أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة. وقال الثوري: ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبوي لأني أعلم أن الله تعالى أرحم بي منهما. وقال بعض السلف: المؤمن إذا عصى الله تعالى ستره عن أبصار الملائكة كي لا تراه فتشهد عليه. وكتب محمد بن مصعب إلى أسود بن سالم بخطه: إن العبد إذا كان مسرفا على نفسه فرفع يديه يدعو يقول يا ربي حجبت الملائكة صوته. وكذا الثانية والثالثة حتى إذا قال الرابعة يا ربي قال الله تعالى: حتى متى تحجبون عني صوت عبدي قد علم عبدي أنه ليس له رب يغفر الذنوب غيري أشهدكم إني قد غفرت له إلى آخره. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun dari asar-asar perkataan para sahabat maksudnya, yang menjelaskan tentang raja mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diantaranya perkataan dari Imam Ali karramallahu wajhah berkata: barang siapa yang melakukan dosa dan dosa itu ditutupi oleh Allah Ta'ala di dunia, maka Allah itu maha pemurah dari membukakan tutupannya di akhirat. Artinya, kalau kita berbuat satu dosa, kemudian perbuatan kita itu tidak diketahui oleh siapa jua pun daripada makhluk Allah, terutama manusia, nah maka di akhirat Allah pun akan menutupinya daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, di sini isyarat kepada kita bahwa jangan sekali-kali kita menceritakan atau mengisahkan perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, karena makin tersembunyi maksiat yang kita lakukan itu, maka Allah pun nanti di akhirat akan menutupinya daripada makhluk lain. Tapi apabila kita menceritakan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, nah Allah akan marah kepada kita, dan Allah pun akan membuka maksiat itu nanti di akhirat di tengah-tengah makhluk yang lain. Barang siapa yang melakukan dosa
dan dosa itu ditutupi oleh Allah Ta'ala di dunia. Rapi inya melakukan dosa, dan Allah pun menutupi di dunia ini sehingga aibnya kada terbuka. Maka Allah itu maha pemurah dari membukakan tutupannya di akhirat. Dan barang siapa melakukan satu dosa lalu ia disiksa di dunia, dihukum di dunia, maka Allah maha adil daripada mendua kalikan siksaannya atas hambanya di akhirat. Dalam dunia ini melakukan satu dosa, kemudian diberi Allah bala sebagai hukuman terhadap dosa yang ia lakukan. Nah, maka di akhirat orang ini akan tidak lagi mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa melakukan satu dosa lalu ia disiksa di dunia, maka Allah maha adil daripada mendua kalikan siksaannya atas hambanya di akhirat. Misalnya ia melihat sesuatu yang diharamkan Allah, nah sesudah itu matanya sakit, beberapa hari sakit mata, nah itu bisa dikatakan sebagai hukuman Allah karena ia melakukan dosa itu. Nah, dengan sudah dihukum oleh Allah di dalam dunia ini, maka di akhirat Allah tidak akan menghukumnya lagi. Nah, jadi bala atau hal-hal yang kada kita senangi, musibah baik datangnya dari manusia seperti disakiti orang, dizalim orang, atau yang datangnya langsung bukan dari manusia seperti penyakit. Nah, itu bisa berguna untuk meninggikan derajat seseorang. Artinya Allah memberikan inya itu bala, Allah memberikan inya itu musibah semata-mata hendak meninggikan derajatnya. Mungkin karena amalan-amalan yang ia kerjakan itu belum cukup untuk menduduki derajat yang tinggi. Allah telah menyediakan orang ini derajat tinggi, sedangkan amalan-amalannya itu kadang mencukupi. Nah, lalu diberikan Allah dia cobaan, diberikan Allah dia bencana, diberikan Allah dia bala, dan dia sabar menghadapi bala bencana itu. Nah, itu yang menaikkan derajatnya untuk menempati derajat yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Seperti halnya yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang dialami oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yang dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Allah menyediakan kepada mereka itu kedudukan yang tinggi di sisinya, dan untuk mencapai kedudukan yang tinggi itu mereka mesti mati sebagai syahid. Nah, lalu di situ Allah menentukan Sayyidina Umar matinya dibunuh, Sayyidina Utsman matinya dibunuh, Sayyidina Ali matinya dibunuh. Bukan apa-apa itu, karena hanya untuk meninggikan derajat mereka, untuk menempati derajat yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kada bisa dicapai kecuali dengan mati sebagai syahid. Nah, ada bala bencana Allah berikan kepada kita limahwis sayyiat, untuk menghapus dosa. Kita ini banyak berisi dosa, dan Allah sayang kepada kita. Diberi Allah lah kita ini cobaan, diberi Allah kita musibah, diberi Allah kita bala, dan diberi Allah pula kita kesabaran menghadapinya. Nah, maka bala bencana tadi menghapuskan dosa-dosa kita nang kada terampunkan dengan istighfar dan tobat.
kita tobat daripada dosa, kita minta ampun kepada Allah daripada dosa. Tapi ada dosa-dosa kita yang kada terjangkau oleh istighfar, ada dosa kita yang kada terjangkau oleh tobat yang kita lakukan. Allah sayang kepada kita, Allah kirim musibah, Allah kirim bala kepada kita, dan Allah sabarkan kita menghadapi itu. Nah, maka itu jadi penghapus dosa-dosa kita tadi. Nah, yang ketiga, bala bencana ini diberikan Allah sebagai kutukan. Sebagai kutukan. Orang ini terlalu banyak berbuat dosa dan diberi Allah dia bala bencana, dan kada diberi Allah dia kesabaran menghadapinya. Ini hukuman Allah, ini siksaan Allah. Orangnya banyak sudah melakukan dosa, Allah marah, Allah hukum dia, Allah siksa dia, tapi Allah kadang menyertai dengan kesabaran. Sabarnya kada diberi Allah. Nah, sehingga dia menghadapi bala, menghadapi musibah itu dengan keluh kesah. Akhirnya apa? Bala bencana itu menambah bencana kepadanya, menambah bala kepadanya. Karena mestinya bala itu adalah untuk meninggikan derajat, mestinya bala itu untuk menghapuskan dosa. Ada ini kada, menambah penyakit, bala menambah dosa. Nah, ini untuk orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan Imam Ali karramallahu wajhah tadi itu adalah khususnya kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman melakukan dosa, kemudian orang kadang tahunya, inya menutupi dosanya, Allah menutupi dosanya dalam dunia ini, orang kadang tahunya. Nah, di akhirat pun Allah akan menutupi juga. Orang beriman melakukan satu dosa, kemudian diberi Allah hukuman dia dalam dunia, maka di akhirat dia akan kada mendapat hukuman lagi. Nah, itu maksudnya barang siapa melakukan suatu dosa lalu ia disiksa di dunia, maka Allah Maha Adil daripada mendua kalikan siksaannya atas hambanya di akhirat. Ini bagi mereka-mereka yang beriman, yang bisa menerima bala musibah dengan kesabaran. Imam As-Sawri berkata, saya tidak suka seandainya dijadikan hitungan amalku kepada kedua orang tuaku. Artinya, andai kata di akhirat tuh orang tuaku kayaknya disuruh menghisap aku kada hakun. Di akhirat terjadi perhitungan amal. Nah, disuruh misalnya orang tuaku nang menghisap aku kada hakun. Karena sesungguhnya saya tahu bahwasanya Allah Ta'ala maha kasih sayang terhadapku daripada kedua orang tuaku. Aku hakun Allah aja menghisap, karena aku tahu Allah lebih sayang kepadaku daripada kedua orang tuaku. Nah, di mana buktinya Allah lebih sayang daripada kedua orang tua? Orang tua kita, kuitan kita itu rancak atau seringkali memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada sidin. Nak tuarakan nih bang, abah nukar ini. Nah, tukarakan. Sidin manfaatnya kembali kepada sidin. Nak ulahkan ini, diulahkan oleh anak sidin nang makannya. Nah, abah mama itu mau menyuruh kita nang manfaatnya sagan sidin. Kalau Allah Ta'ala menyuruh kita manfaatnya kepada kita, Allah menyuruh apapun kepada kita sedikit pun Allah kada mengambil manfaat.
Allah nyuruh sembahyang sagan kita jua nyamannya, Allah nyuruh kita puasa sagan kita jua manfaatnya, Allah nyuruh kita berzakat sagan kita jua manfaatnya. Kalau ada sedikit pun suruhan Allah itu nang manfaatnya kembali kepada Allah. Nah itu buktinya apa? Bahwa Allah tuh lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita. Nah makanya tadi ujar Imam Sufyan Tsauri, andai kata di akhirat aku diperintahkan agar orang tuaku nang menghisap aku kada mau. Aku lebih hakun Allah, karena Allah sayang kepada aku lebih daripada orang tuaku. Sebagian orang salaf berkata, orang mukmin apabila berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menutupkannya dari penglihatan malaikat supaya tidak dilihat dosa itu, lalu dinaikkan dan disaksikannya. Makna ini perkataan, idza tabal abdu min dhunubihi ansallahu malaikatahu wa biqa'al ardi ma'asiyahu wa baddalaha hasanat hatta yaridal qiyamah wa laisa alaihi syai'. Itu maknanya. Orang beriman melakukan dosa, kemudian inya tobat, dosanya dihapuskan oleh Allah, dan malaikat itu dilupakan oleh Allah bahwa kitanya pernah berbuat maksiat. Bumi di mana kita berpijak pun dilupakan oleh Allah, sebab karena malaikat ini bersaksi di hadapan Allah kita pernah berbuat dosa. Bumi yang kita pijak ini bersaksi di akhirat bahwa Pulan bin Pulan pernah maksiat di atasku, ujar si bumi. Tapi kalau ini tobat kepada Allah, malaikat dilupakan Allah bahwa kita pernah berbuat dosa. Saksi-saksi lain, bumi dan lain-lainnya dilupakan oleh Allah, supaya kita di akhirat itu tidak ada tuntutan sesuatu daripada saksi-saksi itu. Nah makanya berbuat maksiat itu sorangan, orang kadang tahunya itu lebih inting daripada berbuat maksiat dilihat satu orang. Berbuat maksiat dilihat satu orang lebih inting daripada berbuat maksiat dilihat dua orang. Berbuat maksiat dilihat dua orang lebih inting daripada berbuat maksiat dilihat berpuluh-puluh orang. Makin banyak yang melihat kita ini maksiat, makin berat beban kita, karena di akhirat makin banyak saksi-saksi yang membuktikan bahwa kita berbuat maksiat. Makanya dosa nang kecil, dosa nang halus, bila kita ceritakan kepada orang banyak dengan penuh kegembiraan, maka dosa itu menjadi besar, menjadi dosa besar. Nah, jadi dosa nang besar tapi kita simpan, seorang aja nang tahunya, itu bisa menjadi kecil karena hanya Allah yang maha mengetahuinya. Jadi jangan sekali-kali kita bangga berkisah maksiat, jangan sekali-kali kita himong bercerita kelakuan nang nakal bahari, itu membuliki kesalahan. Muhammad bin Mus'ab menulis surat kepada Aswad bin Salim dengan tulisannya sendiri. Sesungguhnya hamba apabila melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan atas dirinya, melakukan maksiat, lalu ia mengangkat dua tangannya berdoa dan berkata, wahai Tuhanku. Seseorang hamba ini berbuat maksiat, berbuat kesalahan-kesalahan, lalu ia berdoa lawan Tuhan, wahai Tuhanku. Maka malaikat mendinding suaranya itu. Malaikat mendinding suara supaya jangan kedengaran Tuhan. Dan demikian juga untuk doanya yang kedua dan ketiga kalinya. Si hamba nang jahat nih hendak mengucap ya Rabbi, ditahani oleh malaikat supaya jangan tak ucap nih tuh.
Sehingga apabila ia mengucapkan doanya yang keempat kali, ya Rabbi, wahai Tuhanku, maka Allah Ta'ala berfirman, sampai kapan kalian wahai malaikat mendinding suara hambaku dariku? Sungguh hambaku itu mengetahui bahwa tidak ada baginya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kecuali aku. Maka aku persaksikan kalian bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya. Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih berkata, pada suatu malam saya tidak melakukan tawaf, di mana malam itu gelap dan banyak turun hujan. Lalu saya berdiri di Multazam di sisi pintu Ka'bah. Maka saya berdoa, wahai Tuhanku, peliharalah diriku sehingga saya tidak melakukan maksiat kepadamu selamanya. Ibrahim bin Adham minta kepada Allah supaya dipelihara, jangan sampai berbuat dosa. Maka datanglah suara yang tidak ada orangnya dari arah Baitullah. Timbul ada suara di Baitullah, orangnya kadada. Wahai Ibrahim, kamu meminta perlindungan atas aku dan semua hambaku yang mukmin, mereka meminta kepadaku yang demikian juga. Maka apabila aku peliharakan mereka, maka kepada siapakah aku memberi karunia dan kepada siapa aku memberi ampunan? Samuan minta, ya Allah, peliharakan diriku dari perbuatan dosa. Samuan minta nangka itu, akhirnya kada berdosa lagi. Lalu ya Tuhan, kamana aku menggunakan ampunanku? Maka ampunan Allah sangat luas. Mau samuan kadang berdosanya, sagenapa ampunan itu? Nah, oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh, dilarang seseorang itu berdoa, Allahumma qsimni minal dzunub, ya Allah peliharakan aku daripada dosa. Itu kada boleh berdoa seperti itu menurut pendapat sebagian ulama, karena nang hanya terpelihara dari dosa itu para anbiya, para nabi-nabi dan rasul. Selain daripada itu bisa berbuat dosa. Kita disuruh berdoa, Allahumma ghfir, ya Allah ampuni. Jangan berdoa, ya Allah peliharakan aku dari dosa. Nang disuruh berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosaku. Nah itu, kalau kita berdoa, ya Allah peliharakan aku daripada dosa, itu ampunnya para nabi, ampunnya para rasul. Al-Hasan berkata, jikalau seorang hamba tidak melakukan dosa, niscaya ia akan terbang pada alam malakut langit. Manusia tuh kada sing dosaan, inya kawa masuk ke alam malakut. Akan tetapi Allah Ta'ala mencegahnya dengan dosa. Nah, oleh karena dosa itulah kita ini kada bisa masuk ke alam malakut itu. Kayak orang dalam kubur itu masuk bagian dari alam malakut. Mendengarlah kita orang ditanya di kubur, kada mendengar. Mendengarlah kita orang disiksa dalam kubur, kada mendengar. Walaupun kita dihiga kubur itu bagaimana, dalam kubur orang berpukulan, kita kada mendengar. Kenapa? Karena ini alam malakut. Nah, andai kata kita kada punya dosa sama sekali, kita bisa mendengar itu. Makanya binatang-binatangnya kau mendengar itu, karena ini kada punya dosa. Jikalau seorang hamba tidak melakukan dosa, niscaya ia akan terbang pada alam malakut langit, akan tetapi Allah Ta'ala mencegahnya dengan dosa. Al-Junaid rahimahullah ta'ala berkata, jikalau nampak mata dari orang pemurah, niscaya mata itu menghubungkan orang-orang yang berbuat jahat dengan orang-orang yang berbuat baik. Artinya kalau Allah menampakkan kemurahannya, Allah akan menampakkan kasih sayangnya, Allah menampakkan ampunannya
samuan manusia itu bersih daripada dosa. Orang-orang yang kada berdosa sama dengan orang-orang yang berdosa sama dengan orang-orang yang kada berdosa. Apabila Allah menampakkan ampunannya, Allah menampakkan kasih sayangnya kepada makhluknya. Malik bin Dinar bertemu dengan Aban bin Abi Ayyas. Lalu Malik berkata kepadanya, sampai berapa banyak kamu berbicara dengan manusia mengenai kemurahan? Aban bin Abi Ayyas ini salah seorang dai, penceramah. Namun si Din itu setiap kali berceramah kada mau kisah nang neraka, kada mau. Semua nang sin kisahkan kisah nang nyaman-nyamannya. Surga, kisah kenikmatan di alam surga nang sin ceritakan. Kisah bagaimana luasnya ampunan Allah, bagaimana luasnya kasih sayang Allah. Beliau kada mau menceritakan Allah itu maha menyiksa, Allah itu maha keras, kada mau. Jadi Aban ini bila mana berceramah, kisahnya pasti kisah nang nyaman-nyaman, nang mudah-mudah, nang rami-rami. Lalu ujar Malik bin Dinar, sampai kapan engkau berceramah seperti itu? Aban menjawab, wahai Abu Yahya, sesungguhnya saya mengharap bahwa kamu melihat daripada kemaafan Allah pada hari kiamat. Akan apa yang kamu rubik pada pakaianmu ini, karenanya dari sebab kegembiraan. Di dalam cerita Rib'i ibn Hirash dari saudaranya Mas'ud bin Hirash, ia adalah termasuk orang yang bisa berbicara sesudah meninggal. Rib'i bin Hirash ini termasuk orang nang bepandir imbah mati. Ia ditutup dengan kain kapannya, sudah dimandii, ditutupi kafan, dan kami meletakkannya di atas usungan mayit. Dan nak kayak katanduan, nak dibawa ke kubur. Nah, maka ia membuka tutup kapannya dari wajahnya. Di tanduan bangun. Lalu ia duduk dengan tegak. Nah, duduk. Jakanya kada tuan guru, bukahan orang nih, kada tuan guru. Nah, aulia Allah. Lalu ia berkata, saya telah menjumpai Tuhanku Azza wa Jal, maka dia menyambutku dengan kegembiraan dan kepuasan, dan Tuhanku tidak marah. Dan sesungguhnya saya melihat urusan lebih mudah dari apa yang kalian sangka, maka janganlah kalian lemah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau menungguku sehingga saya kembali kepada mereka. Kemudian Rib'i melanjutkan ceritanya. Lalu Mas'ud menjatuhkan diri, yang mana ia seakan-akan sebutir batu yang jatuh pada suatu wadah. Maka kami membawanya dan menguburkannya. Tontong bersuara tadi, rabah pulang bulik. Dan dalam sebuah hadis bahwa ada dua orang laki-laki dari Bani Israel mengikat persaudaraan pada jalan Allah Ta'ala. Dua laki-laki ini badangsanakan angkat karena Allah. Maka yang seorang di antaranya melampau batas atas dirinya pada perbuatan maksiat. Nang saya kuni katuju berbuat maksiat. Dan yang seorangnya lagi orang yang ahli ibadah, abid, di mana ia selalu memberi nasihat dan mencegah pada temannya yang maksiat. Saya kungnya ahli ibadah, saya kung ahli maksiat, badang sanakan angkat. Intinya maksiatnya begitu datang ke rumah diceramahinya oleh nang ahli taat nih.
Datang ke rumah dinasihatinya. Maka temannya yang banyak maksiat itu berkata, demi Tuhanku, tinggalkanlah aku. Kamu jangan mengurus aku lagi, kamu beribadah silahkan, kamu beribadah, jangan mengurusi aku lagi, aku maksiat biar hajarnya. Tinggalkanlah aku. Apakah kamu diutus untuk memata-mataiku? Kamu Tuhan, kamu nyuruh mata-matai aku ini. Datang diceramahi. Sehingga pada suatu hari teman yang abid, yang ahli ibadah, melihat temannya yang jahat itu sedang melakukan dosa besar. Lalu ia marah kepadanya. Nah, ahli taat ini marah melihat yang sedang angkat melakukan dosa besar. Seraya berkata, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Ikamnya sudah kebanyakan diisi dosa, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Nah, berkata rawi, maka Allah berfirman pada hari kiamat, adakah mampu seorang hamba untuk melarang rahmatku atas hamba-hambaku? Pergilah kamu, maka sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Ya Tuhan, aku mengampuni dosa-dosamu kepada orang yang ahli maksiat tadi. Kemudian Allah berfirman kepada temannya yang abid, yang ahli ibadah itu, dan kamu, maka sungguh saya mengharuskan kamu untuk masuk ke neraka. Ikan yang ahli ibadah ini masuk ke neraka, ya Tuhan. Nang ahli maksiat diampuni Allah dosanya. Kenapa ahli ibadah ini maka dimasukkan ke neraka? Penyebabnya adalah ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa Allah kada akan mengampuni dosa engkau. Berarti itu mencegah rahmat Allah kepada seseorang hambanya. Maka Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh orang itu telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Nah, jadi jangan sekali-kali kita beranggapan Allah kada akan mengampuni dosanya, Allah kada akan mengampuni kesalahannya. Nah, ini ucapan-ucapan yang mencegah rahmat Allah yang sangat luas kepada hambanya. Itu dosanya besar. Diriwayatkan juga bahwa seorang pencuri telah merampok pada kaum Bani Israel selama 40 tahun. Gawian mencuntan merampok 40 tahun, dah gawian itu aja. Maka liwatlah Nabi Isa alaihi salam pada pencuri itu. Nabi Isa liwat, dan di belakang beliau Nabi Isa seorang abid dari Bani Israel yang termasuk dari Hawariyin, sahabat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa berjalan melewati pencuri tadi. Di belakang Nabi Isa ada pengawalnya, sahabat Sidin. Maka pencuri itu berkata, si perampok tadi berkata di dalam dirinya, dalam hatinya, ini Nabiullah, Nabi Isa liwat, dan di sampingnya ada sahabatnya. Maka jikalau saya turun menggabungkan diri, jadilah saya orang yang ketiga bersama keduanya. Jika aku umpat bergabung Nabi Isa juga nah, jadi pencuri tadi. Jadi bertiga kami jadinya. Nabi Isa, sahabat Sidin lawan aku. Berkata rawi, lalu pencuri itu ikut serta umpat juga mengiringi Nabi Isa. Dan ia bermaksud mendekat dengan sahabat Nabi Isa. Dan ia menghinakan dirinya karena menghormati kepada sahabat Nabi Isa alaihissalam. Ia berkata dalam dirinya, orang seperti saya tidak pantas berjalan di samping orang abid ini. Jadi si maling tadi sepantasnya aku ini kada cucuk pang dalam hati ini bersuara kada pantas berjalan lawan orang ahli ibadah ini, apalagi Nabi Isa ada juga. Berkata rawi, maka sahabat Nabi Isa itu merasa dengannya. Sahabat Nabi Isa merasa ada orang umpat mengiringi.
lihat di belakang, pencuri itu sekalinya, orang tahuan berarti itu maling. Dan ia berkata dalam dirinya, udah sahabat Nabi Isa tadi, pencuri ini mau berjalan di sampingku, ini empat juga bergabung seorang kelakuan kayak apa. Lalu ia sahabat Nabi Isa tadi merapatkan dirinya dan berjalan bersama Nabi Isa, maka ia berjalan di sampingnya, memaju berjalan si sahabat tadi, maka tinggallah pencuri itu sendirian di belakangnya. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ujar Tuhan kepada Nabi Isa, katakanlah kepada kedua orang itu supaya keduanya memulai lagi amalnya. Wahai Isa, padahal kan lawan nang sahabat ikam tuh, padahal kan lawan nang di belakang tuh, hendaknya mulai sekarang beramallah, mulai nol lagi. Untung pencuri itu mulai nol ya kalau. Artinya apa? Nang sahabat Nabi Isa ini amalnya digugurkan semuaan, nang pencuri pun amalnya digugurkan semuaan, mulai bahasa dari nol. Maka sungguh aku gugurkan apa yang telah lewat dari amal-amal keduanya. Adapun Hawari sahabat Nabi Isa tadi, maka sungguh kugugurkan amal kebaikannya karena ia ujub dengan dirinya. Adapun bagi yang lain pencuri, sungguh gugurkan kejahatan-kejahatannya dengan sebab ia menghinakan dirinya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam memberitahukan kepada kedua orang itu dengan adanya wahyu yang demikian. Lalu pencuri itu digabungkan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam perjalanannya dan dijadikanlah ia sebagai sahabatnya. Nah, ini artinya bahwa perasaan ujub itu menggugurkan ibadah yang dilakukan berpuluh-puluh tahun, dan perasaan diri hina, perasaan diri jahat, perasaan diriku ini kotor, itu menggugurkan maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Makanya jar Nabi, kalau ikam kada berbuat dosa, ada yang ku khawatirkan lebih besar daripada itu, yaitu ujub. Ujub ini bukan hanya sekedar dosa, dosanya sudah besar, tapi bisa menggugurkan amal ibadah yang sudah dilakukan. Jadi jangan sekali-kali kita misalnya berkata atau bakawan atau di samping orang yang dikenal sebagai ahli maksiat, jangan sekali-kali kita merasa bahwa ini apa empat juga ini maka orangnya ahli maksiat. Nah, bila perasaan kita macam itu, merasa diri kita ini lebih baik pada inya, itu ngarannya adalah bibit-bibit kesombongan, ujub timbul di dalam hati. Nah, membahayakan kita. Diriwayatkan dari Masruq bahwasanya seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu sedang sujud, lalu lehernya diinjak oleh sebagian orang yang ahli maksiat sehingga lingkitlah batu pada dahinya. Masruq berkata, maka Nabi alaihi salam itu mengangkatkan kepalanya dengan marah. Ini nabi-nabi dahulu sebelum nabi kita. Maka Nabi alaihi salam itu mengangkatkan kepalanya dengan marah seraya berkata, pergilah, sekali-kali Allah tidak akan mengampunimu. Menjejak bulu Nabi. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi itu, kamu bersumpah atasku pada hambaku, sesungguhnya aku telah mengampuninya, ujar Tuhan. Nah, jadi sebesar apapun dosa, sebesar apapun pelanggaran yang kita lakukan, kalau kita minta ampun kepada Allah dan kita merasakan bahwa diri kita ini hina, diri kita ini lemah, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebesar apapun amal ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun taat yang kita perbuat, kalau kita ini merasa hebat, kalau kita ini merasa bersih, kalau kita ini merasa mulia, maka itu dapat menggugurkan ibadah atau amal taat yang kita lakukan tadi. Nah, hingga situ. Dan mirip dengan cerita ini apa yang telah diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu.